Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Fahum la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa min mawadi ma qalahu 'ali. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Innallaha 'azizul ghafur. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa tilkal amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama'a fa innahum warathatul anbiya. Wa qala aidan fi haditsin akhar ittabi'ul ulama fa innahum masabihud dunya wa sudukul akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para asatir wa asatidah, wabil khusus Imam besar Masjid Agung Al-Jamil, terkhilaf Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Jamil beserta jajaran, oke segenap para panitia penyelenggara Tahlim Ramadan, kegiatan kulsum kultus 7 menit. Anu beribadah di kehormatan mulia Allah dimuliakan. Muspika Kecamatan Surade sami nuku beribadah di kehormatan mulia Allah dimuliakan. Oke terhilang pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade, wabil khusus Kersana Bapak Sekjen Nusami beribadah di kehormatan mulia Allah dimuliakan. Bin sepuh hadirin wal sami-sami hadir. Alhamdulillah wa sadayana dina ieu waktos masih dipasih sebab Allah Subhanahu wa taala kami ngayung mengumpul sejak itikaf oke melaksanakan rutinitas pengajian setiap subuh. Alhamdulillah, karena saudara-saudara kita Ahmadullah di Palestina boro-boro berkumpul subuh seperti ini, suasana buka oke sanes takjil nganggo rujak, tapi nu didengar oke lain suara beduk, tapi letusan senjata. Urang mah alhamdulillah dipasihan nikmat ku Allah, dipasihan ketenangan, suasana kondusif, sehingga kadang-kadang sore berhangan yang suara sebuah berarti bukan sare. Nah yang kedua Allah Subhanahu wa taala ini sebuah hadirin wa hadirin sami-sami hadir beribadah sebagai panjenengan tugas dina ieu waktos malam 20 kilo upami ngawitan sauna di dinten Minggu. Malam 24 upami ngawitan sauna di dinten Sabtu. Aya di dinten Sabtu di dieu. Aya. Taya sadaya di dinten Minggu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, upami telapat tema abdi anu baris digarap di kesempatan adalah alasan kenapa harus hormat kepada ulama. Supados ulah melenceng. Jadi menjadi
bahasa Inggris urang Surabaya mah naon alasanna karena kudu hormat kudu takzim ka para ulama. Ini sebuah hadirin wa hadirat rahimahumullah, alasannya memang banyak, tapi orang terucukkan dari kesempatan oke dikaitkan karena orang bangsa Indonesia secara usul fikih ia akan menjadikan ketentuan salah satu alasan kenapa orang kudu hormat kepada ulama. Nu pertama hadis tadi itu dikatakan bahwa seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Muliakeun ku jeung sadaya para ulama, para pengemban amanah, para alim ulama itu bisa dikatakan ilmuwan secara harfiah. Tapi upami menggunakan terminologi Al-Quran dan hadis, ulama yang dimaksud adalah ulama syariah atau lebih cenderung kepada urusan masalah ilmu agama. Nah, dasarnya ulama pandang dimuliakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasannya di situ jelas. Fa innahum warathatul anbiya. Lantaran ulama yang merupakan pewaris para nabi. Jadi karena ulama yang pewaris para nabi, selayaknya sepatutnya ulama itu dihormat. Jadi lamun nyaritakeun aya orang di posisi hari ini orang alhamdulillah punya agama Islam, orang abogaan iman, orang abogaan ihsan. Sedikit banyak orang tahu tentang tata cara mengimplementasikan keislaman, keimanan, keihsanan orang. Maaf ibu sadayana, ulah kacang lupa kulitnya karena lamun orang misalnya ayeuna tetap dihormat ulama itu sama saja memutus mata rantai perjalanan agama menuju ke Indonesia termasuk ke Aceh. Karena orang sadayana boga iman paling besar yaitu iman dan Islam, maka lamun aya ukuran ukhrawi aya surga jeung berbagai kenikmatan surga itu luar biasa ayeuna nikmat agung. Usaha kurang pandangan luar biasa menganggap itu nikmat agung. Tapi secara teori, misalkan dalam tafsir basmalah menjelaskan tentang tafsiran Bismillahirrahmanirrahim, itu di lapan Ar-Rahman saja sudah real bahwa nikmat paling besar itu bukanlah surga sebetulnya. Karena naon hartina surga jeung fasilitasna, lalu memang orang teu boga iman jeung Islam. Boro-boro kudu asup ka surga, ngalamunna ge moal aya kumaha ge. Lamun teu punya iman Islam. Jadi nikmat paling besar itu Ar-Rahman ay al-Munim bijana iliha ay biusulha kanikmatil iman wal Islam. Jadi penafsiran nikmat paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan iman Islam inilah kita akan mendapatkan seluruh kenikmatan, baik nikmat sementara sekarang hari ini ataupun nikmat dunia perantara alam barzakh, bahkan nikmat yang abadi yaitu surga. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, sedangkan ada orang boga iman, boga Islam, boga pengetahuan tentang bagaimana tata cara beragama dengan baik, itu tentunya kita itu karena adanya para ulama sebagai pewaris para. Data yang terpang sareng Nabi, tayu tepang sareng para sahabat, kurang sareng Nabi tetepang sareng para sahabat tetepang. Jadi berarti secara adil bahwa orang sadayana hari ini orang punya agama, bisa beragama itu karena jasa para ulama. Maka sewajibnya kita itu menghormati dan mengagungkan para ulama karena orang boga agama teh sanes langsung tinggal di Nabi, sanes langsung di para sahabat, bahkan kelas tabiin generasi ketiga pun seperti madzhabul arba'ah orang itu pernah ngalamin, tapi orang ngalamin di para ulama. Jadi bersadayana untuk merasa pesimis ketika hari ini ibu merindukan sosok Rasulullah, ibu pengen curhat kepada Rasulullah, ibu pengen berbuat baik kepada Rasulullah atau kepada para sahabat. Misalkan umpamanya hoyong nasihat THR karena mau lebaran gitu, hoyong nasihat THR kepada sahabat, kepada ulama kelas tabi'in, tos dah aya ibu sadayana. Jadi lamun hoyong
silaturahmi sareng Kanjeng Nabi, hoyong memberikan hadiah, hoyong memberikan THR ke Kanjeng Nabi umpamana, maka cekap hari ini jarang silaturahmi ke para ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi. Dina hadisna kitab Bujatul Mustarsyidin dinyatakan man zara aliman faqannama zara li Rasulullah. Siapa orang yang berziarah bersilaturahmi kepada seorang alim, maka dia seperti hanya berziarah kepada, bersilaturahmi kepada. Jadi bersadayana ketika ibu ayah beragama, ayam masalah atau ayam problem berkaitan dengan agama khususnya, ibu peryogi curhat dan lain sebagainya, hoyong haruskeun fakta hukum, lamun dulu ayah Rasulullah, ayah para sahabat, akhirnya itu udah bersinis. Masih banyak pewaris-pewaris para nabi sebagai mandataris untuk melanjutkan agama, dan insya Allah sampai hari kiamat menurut kitab Asyratus Sa'ah ulama itu tidak akan pernah punah dari dunia ini, tetap terus bakal ayah ulama. Jadi orang cekap curhat kepada ulama, naroskeun tentang hukum, naon jampena upami urang ibu-ibu teh mah bisa dongkap head awal head naon doana, akhir head naon doana. Terus ibu curhat naon wae tentang keluhan-keluhan. Nah kemudian akhirnya kan alhamdulillah kemarin parantos dibentuk kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surabaya. Entong tanggung-tanggung, entong ragu-ragu ibu curhat. Aya naon wae silakan curhat. Perihal tentang keagamaan insyaallah cekap lamun kadia kakang Ustaz Daud Kapandoko curhatkeun insyaallah bakal disebarkeun melalui pihak media. Nah jadi ibu sadayana hari ini masih banyak pewaris para nabi. Alasan kurang-kurang sababna kedah hormat karena kurang gaduh agama teh itu tidak langsung didapat dari Rasulullah, tetapi melahirkan dari pewaris-pewaris para. Ya berandai-andai, dalam urusan masalah Allah itu ya udah final urusan masalah keputusan Allah. Tapi secara masalah syariat, karena dunia ini adalah dunia proses, dunia ini adalah dunia kausalitas, dan konsekuensinya itu nanti dianggap maka di dunia maka kehidupan kayak lu finish ibu sadayana. Lamun dunia kayak luaran, jadi lamun ngomong yang soleh yang berjamaah ke masjid, bapak-bapak ibu-ibu ke majelis taklim untuk ngomong lalu nasetorang dan mau naik lunas atau lunas oke pasti ngayu. Ya terus saya hatta zuhur makhluk. Jadi kunaon teh aya nu puas, kunaon teh aya nu selesai, kunaon teh nu permanen. Karena ini dunia proses itu tidak ada finish. Finishnya itu nanti urusannya dia. Jadi orang bersama para ulama silahkan konsultasi ke para ulama, taroskeun ke para ulama. Jadi salayakna urang teh lamun bari curhat bari nyarios teh kedah ka alina. Sesuai rekomendasi Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taroskeun Qur'an jeung sararea, ahla dzikri menurut penafsiran sebagian itu alamnya. Taroskeun ka ahli-ahli ilmu alias ka para ulama, in kuntum la ta'lamun lamun kanjeng sararea teu terang. Silakan konsul ke para ulama. Sekelas Rasulullah wae itu tetap dulu sebelum Kanjeng Nabi menerima wahyu selanjutnya pertama Kanjeng Nabi dijumpai malaikat Jibril itu tetap konsulnya ke kaum ulama. Jadi karena itu ulama ya pewaris para nabi, jadi setiap nabi punya pewaris dan pewarisnya adalah ulama. Termasuk Kanjeng Nabi awal-awal menerima wahyu di bulan Ramadan itu ketika mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa, itu mau mendapatkan penjelasan ini itu apa kira-kira. Itu menanyakan dan konsultasi kepada sosok alim yang bernama Waraqah bin Naufal, dan itu adalah imro'an tasawwuf jahiliyah min ulama'il ahbar. Jadi ti ulama karena Nasrani atau pengikut umat Nabi Isa. Jadi kamu lihat tadi lamun cek edit mah bertanya kepada rumput-rumput dan yang bergoyang. Artinya apa? Bertanya kepada orang yang mengerti. Jadi pernah terjadi di tahun 2008, Komite 8 Aktimasikan Pesantren. Nah, ya kegagalan ketika sesuatu masalah dicurhatkan, dikonsultasikan kepada orang yang bukan ahli, bukan ulama. Jadi ayat TKW berangkat ke Malaysia. Ketika di Malaysia ditikah orang Malaysia, begitu punya anak yang pertama, tentunya menyusui. Ketika menyusui pun terjadi sejarah.
ketika menyusui si salaki orang Malaysia teh guru nemron. Jadi sebelah sewa dia budak nyusunan teh ngagenyol sebelah sewa. Nah ya ketika punya pengalaman seperti itu pernah mendengar mungkin ya namina ge ngaos mata kula nulutan oge Bu. Panggil kaya dongeng puguh cenah sunat nyusur meme salat teh. Kadenge nah waqiah mah cenah nyusur. Atuh sudah pakai salat nyol kasih ini teh. Ningan minina nunutan di sarua ngadenge pengajian teh jadi dina wudu teh sarasawios fardu wudu teh ngusap sirah saeutik kadenge teh ngusap sirah leutik atuh setiap wudu ngelehkeun lagi kita ngelehkeun usah teu ini teu moal dekeun nah ya karena punya pernah nguping bahwa lamun aya anu nyusu teh bakal jadi rodoah kan itu ya Al-Qur'an bakal jadi rodoah sedangkan dia salaki jangan sok giliran jadi budak kumaha ya berencana jadi dulu jadi sasusu caranya konsultasilah ke seseorang ari PT pada waktu itu diputuskan bahwa si suamina ieu jadi rodoah kanu jadi pamajikanana ku sabab tadi teh lagi nyol teh mengpen jadi rodoah akhirna dicerailah dengan berat hati akhirnya dicerai. Nah yang tersalah hadis kanjeng Nabi ida usil amru bi ahli fangtadirisa di mana-mana suatu urusan dipasrahkeun ka lain ahlina bukan profesional maka tunggu kehancuran rumah tangga we bisa apapun curut gara-gara salah konsul. Jadi benar ya ibu sarana anu jadi ngajadikeun rodoah itu lamun memang qoblal haulaini nu nyusuna budak anu memang umur 2 tahun syaratna. Ngeus kumisan sagede bakong seaya jadi kedah memang 2 tahun teras walam yang amgerolaman teu acan gerang doang terkecuali air susu ibu ari geus kumis sagede halu teh atuh tapi kadeui ngacenah budakna teh lami kulami malimun di suam teh kunaon dia budak menang mun di alman teh ku kuana bau rokok. Nah ini jadi salah konsul maka kejadian seperti itu. Silakan konsulkan. Bini ibu sadaya tentang tentang masalah rumah tangga. Tidak sedikit Pak hari ini tentang rumah tangga. Kadang-kadang ayah lelaki, anu ekonomi luar biasa karena dia punya otoritas tolak dan rujuk. Akhirnya ketika menina nolak, istrinya rekawin deui karek rekawin deui idan nacan saeb dirujuk tanpa sepengetahuan akhirnya ketika mengucapkan jung saya kawin yang sadar baik yang dirujuk tapi masyarakat marumah mainan kalau kawin dia jung saya titahnya anak jung akan hukum bisa kolong langit lu bisa kawin tapi geus dirujuk. Nah seperti itu problematika yang memang dikonsultasikan khusus kepada para ulama. Jadi sandali deui karena memang jasana luar biasa lamun ngitungkeun ayeuna kodifikasi perjalanan Al-Qur'an ibu sadayana Al-Quran itu di zaman Rasulullah yang saat jadi lagu ibu ayana kondisi hari ini dengan kapasitas dan potensi hari ini ibu yakin kalau bisa baca Quran karena di zaman Rasulullah itu yang mushaf jadi Al-Quran itu tidak ditulis kalangan dipilih masing-masing gunakan pada zaman Rasulullah Al-Quran jadi buku pun karena sahabat pinter-pinter jadi terangkan Al-Quran itu lebih terang daripada bojo aja anaknya terang kronologis kumaha tentang pada hari tadi lalu dituntut ayat ieu kronologis kumaha kejadian kumaha tun ayat ieu teh salah-salah wae hadis jadi terang tata cara baca sajiah karena itu kalam Arabi jadi bacaan lagi geus sajiah tanpa kudu belajar seperti orang bahasa Sunda dan tegenaheun ih cenah eta istri meninggalis kira-kira mau ikutkeun galis karena gelis lepat apa halus teu enak kamu jadi sahabat itu pintar-pintar karena Al-Qur'annya sudah ada di hatinya masing-masing teu perlu kana mushaf teu perlu kana tulisan jadi untuk baca langsung sudah online kapan saja sahabat itu bisa baca. Nah setelah periode sahabat karena memang di zaman sahabat pada pintar-pintar Abu Bakar berijtihad wah ieu lamun Al-Qur'an teu dibukukeun bisa jadi mata rantainya akan terputus. Maka untuk periode berikutnya kalangan tabi'in ia bisa jadi teu bisa baca Quran kudu maca naon seperti Rasul pertama mana di Qori kata aya tulisan bukan rekaman suara. Akhirnya
dibentuklah mushaf di zaman Abu Bakar. Dan perlu kau ingat ibu sadayana, kurang untuk mengingat bagaimana jasa para ulama dan di situ bagaimana kita harus menghargai dan menghormati karena jasa. Jadi di zaman para sahabat itu, di zaman Abu Bakar, Al-Quran memang ditulis di mushaf, tetapi di situ tulisan ada yang titikan ibu. Jadi reng yang seperti sariniwe gitu. Khotna khotufi, jadi tak ayat titikan, tak ayat satu ayat di kilo, 4 ayat di kilo. Coba bayangkan, bisa pahami antara bajinta. Andai kata dibaca aku jalan anu lahirnya hari manasa. Nah, di zaman sahabat karena Al-Quran terlalu pintar tengah mau titik-titik, maka ketika terjadi di tabiin, Imam Ali radhiyallahu anhu gadung murid namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ketika tabiin karena tabiin khawatir lamun ayeuna ieu dititikan Al-Quran bisa bacaan geuseuh, akhirnya dititikanlah nun titik hiji di luhur ba titik hiji di anak itu dititikan ku Abul Aswad Ad-Du'ali, murid daripada Imam Ali dan pakar teori ilmu nahwu sorof. Dan itu jasa dari para ulama. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini udah kelas ulama, tapi ini gaya sakalan di nama titik-titik we buta cara sakalan. Talay alhamdulillah. Pangjabar, Pangjejer dan sebagainya. Itu kemudian di tahun 150 ayat sosok ulama tiba serhuna mina Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Barulah Al-Quran itu ditulis dengan syakal, Pangjabar, Pangjejer, dan alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran kurang bisa mudah dibaca. Tapi kadang-kadang kebelajaran mata tetap sulit baca Quran itu. Bahkan jasa para ulama begitu tinggal di Quran. Tong nyeritakeun di luar Kabupaten Sukabumi, di Sukabumi ibu sadayana aya sosok ulama yang karismatik pada masanya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi, nu sok disebutkeun Mama Gunung Puyuh. Nu abdi maca di hiji buku nu namina Para Pengemban Amanah. Itu bagaimana memperjuangkan Kiai Ahmad Sanusi itu atau Mama Sanusi, Al-Quran itu ditranslitkan karena bahasa Latin. Tapi kan memang biasa dibaca kan ayat bahasa Latin lamun Yasin gini nah. Yasin. Tapi tong baca dia ya bukan ya. Yasin. Tetap masih butuh teori. Sekalipun sudah ditranslitkan, tetap butuh teori dan cara bacanya bagaimana. Itu ulama bagaimana supaya Al-Quran ini bisa dibaca. Karena memang Al-Quran ini sudah berkembang kemana-mana. Di Arab Saudi diturunkan selama kurang lebih 63 tahun, 30 juz. Alhamdulillah datang ke Indonesia ya Pak Surat Yasin nunggu. Tos tamat Al-Quran. Bulan Ramadan ini. Tos tamat. Entos maatosna. Udah acan mah. Acan. Udah acan. Aya apa dengan apa? Tuh aja Pak saya kena cuci air apa acan taramat. Entar. Coba ibu ataupun ditawaran jadi masjid jangan ustaz. Ibu macam lagi bulan ruang kayaknya mau sencewade yang gampang jadi masalah lagi jadi. Nah ibu sadayana Al-Quran itu pernah seperti demikian. Malah Mama Sanusi itu pernah jadi tahanan liar. Artinya Mama Sanusi ditahan temenan ceramah kemana-mana, temenan keluar rumah berlama-lama, bertahun-tahun karena melegalkan, membolehkan nulis Al-Quran kulaten. Itu kontroversial. Kalau macam-macam ada sebagian ulama berpendapat kalau Al-Quran ditulis kulaten itu murtad. Ada yang mengharapkan bahkan ekstrim itu murtad. Sehingga Mama Sanusi divonis halal darahna karena nggak boleh tulis Al-Quran kulaten. Padahal itu kan masalah kreativitas dan kontroversi pendapat. Dan itu adalah sebuah norma. Lamun ningali ulama salaf menjelaskan tentang boleh nulis Al-Quran kulaten itu coba baca di kitab Fatahul Romli. Imam Romli itu membolehkan nulis Al-Quran kuajam termasuk kulaten. Jadi Imam Sanusi Gunung Puyuh mengikuti pendapat Imam Romli, sementara pasukan gentur mayoritas itu mengikuti pendapat Ibnu Hajar Al-Fatihah. Sampai jadi tanah luar karena diancam mau dibunuh. Luar biasa jasana para ulama ketika ayat asurade sok ibu ayat dipapai-papai saha pertamanya nah agama asurade berdakwah. Dan bukan malaikat, bukan nabi, bukan sahabat, tapi itu pasti para ulama. Maka orang lamun ayeuna melupakan jasa para ulama kemudian tidak hormat, tidak taat kepada para ulama, maka itu berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya agama. Sedangkan jeung dina hadisna
man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa seseorang yang tidak bersyukur kepada sesamanya, kepada manusia, maka lam yashkurillah, dianggap tidak bersyukur ka Gusti Allah. Andai kata ibu bisa bersyukur, aya jalmi maparin ka ibu, maparin nikmat, naon wae bentuk materi atau non materi. Maparin nikmat, kemudian ibu teh mengucapkan terima kasih aja, teu nyebutkeun dipulang geulis dan lain-lain aja. Ah repewe. Ngan ka Gusti Allah terus memuji alhamdulillah, bahkan dina malam bersyukur ka Gusti Allah. Maaf 1000 kali bersyukur ka Gusti Allah moal diterima tanpa bersyukur ka sasama jeung ka papada anu secara kausalitas ngadatangkeun nikmat kana tangan Allah. Jadi kunaon sababna kita kudu menghormati para ulama. Luar biasa sampai Al-Qur'an bisa dibaca dengan bahasa laten silahkan. Dan itu jasana para ulama. Lamun ditingali bahwa lama lamun dicari aya mama gentur, lamun disuka moe kemudian kami bisa melahirkan murid-murid, termasuk murid terakhir itu adalah Abu Yamanyawi dan termasuk muridnya Mama Mastur. Itu seluruh murid-muridnya dan itu para ulama dan lain sebagainya. Termasuk ayat para santri. Kalau ulama memang pewaris para nabi, maka santri pewaris para ulama. Jadi kudu hormat oge ka santri. Bukan karena masalah sosok, tapi karena masalah potensinya. Karena di situ ada sesuatu poin yang berharga sebagai pewaris para nabi. Nah, sababna innal anbiya la yurithu dinar wa dirham walakin warathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bi hadin wafir. Jadi para nabi tidak mewariskan materi, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, dirham, uang dan lain sebagainya, tetapi mewariskan ilmu. Dan siapa orang yang mengambil ilmu pasti itu sudah mengambil bagian yang paling sempurna. Lamun diberi daging ayam teh mah nyana hariguna bu. Lamun untuk boga ilmu mah guruna atau si pejit. Nah ini jadi mendapatkan bagian yang sempurna. Maka ibu kudu hormat. Jadi lamun ibu misalnya nanti ningali sosok malah kadang-kadang pengkei kampung teu apaleun kartu sembako murah, teu apaleun di kampung, teu apaleun teori bahwa darah CO2 bisa seimbang dengan 1 gram karbohidrat, teu apaleun di kampung. Kadang-kadang lagi kancing lagi nyensor, tapi mah bukan ningali sosok dengan profil, tetapi karena beliau adalah mempunyai ilmu dan ilmu itu warisan daripada para nabi, maka tetap kita hargai. Lamun ayeuna urang ningali sosok bisi seperti mengikuti pandangan dan paradigma iblis anu memang sombong, tidak menerima sosok Adam padahal itu punya kemuliaan dan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma, akhirna aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dikutuk asalna malaikat jadi mantan malaikat disebutna iblis. Jadi urang sadaya misalnya kalau dia berbicara tentang Indonesia, sejarah mutawatir mau tidak mau ini sudah fix. Dalam sejarah dikatakan Indonesia itu merdeka bukan ladang kekuatan intelektualitas atau kecanggihan, tetapi merdeka Indonesia adalah dengan kekuatan spiritual. Coba Bu baca, senjata otomatis bisa dikalahkan dengan bambu. Sok ebutan ke ibu bambu runcing awi koneng disedetan bisa ngalawan senjata otomatis. Batur mah bom atum, urang mah baskom atum. Batur mah roket, urang kada bisa roket. Batur mah senjata lagi makin, paling lagi urang maya ge Maryam belina. Karena dia gede gitu walaupun salah kira. Tapi dengan barokahna para ulama ternyata punya ilmu yang luar biasa, dibekali oleh para sahabat. Tapi kapan buncing bisa ngeliat Castro Lusina Bear jalungkeun karena teh baja Belanda bisa ngabeleduk. Heuda disebutkeun nama Beas itu. Nah seperti Mama Tegal Panjang, anu memang Mama Gentur dia yang mengajikan Ciarasa. Estafet agama itu terus berjalan. Jadi ketika konsultasi bagaimana Mama perangi sehingga Hadratul Syekh melahirkan statement anu memang hubul waton minal, kita harus nasionalis dan agamis harus nasionalis. Itulah yang disebutkan dengan umat nasional atau moderat. Jadi kumaha para ulama mengolah sampai bambu runcing bisa mengalahkan senjata atau. Jadi orang luar negeri sieun ku Indonesia lain sieun ku kecanggihan. Dan sacanggih apapun cek manehanana tak mau ngaluran sirah. Urang mah kada bisa dapat main nama geus bisa ngajajah. Nu paling ditakuti di Indonesia teh kekuatan spiritual, agama. Maka pengen dalam hari ini agama mencoba kumaha carana khususnya Islam jadi musuh negara jadi menindas umat Islam. Akhirnya ia saling curiga dan lain sebagainya. Iya luar negeri mah tahu seperti ini. Nah, iya para ulama
Jadi jasana para ulama orang bisa merdeka sehingga bisa melaksanakan sholat. Jadi lamun hari ini aya umat Islam teu sholat, teu puasa, maka itu sama dengan tidak menghargai para ulama, tidak menghormati dan tidak bersyukur berterima kasih kepada para ulama yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Sok lamun dibaca perjuangan Sukabumi, Bojong Kokosan, itu para ulama. Mama Abi Obi Tegalame ketika pesantren di Mama Tegal Payah sering menghadap pasukan-pasukan Belanda. Nah, orang sadayana lamun ingat kadinya, maka cobalah dina bulan puasa. Jadi orang teh di samping melaksanakan ibadah secara makhluk bagus di Allah, di situ pula orang ketika saum maka sama dengan berterima kasih kepada para ulama. Jadi melaksanakan saum. Kemarin Ustaz lamun ieu kanyataan aya nu ngaroskeun ka abdi, aya cenah kuat puasa sabulan Ramadan. Tapi cenah jaman teh kudu hees. Terus kadang-kadang mudah-mudahan asare cenah ieu masalah pasti salat ditinggalkeun. Bisa aman cenah puasa tapi salat ketinggalan. Ngan lamun ayeuna beunta teu sare, ieu bisa jadi masuk organisasi IGI, Ikatan Goni Indonesia cenah. Kumaha apakah meningamankeun puasa keneh salat masa buntina we. Ingat asar iir jabat akhir mulai nanti lo ke asar. Ingat maghrib menghentikan jeung maghrib. Kira-kira mending mana? Cek abdi ya bagus nama mending dua-duanya. Tapi oke lah, lamun memang itu sebuah pilihan cek abdi sare we ngan sarena di masjid. Soke puasa ngan di masjid. Nya sanajan ayeuna fungsi teu puasa oke, nya teu puasa ke nya teu salat ya. Lamun disuruh ngodoan ke karena memang disebut salat imadudin, rukun agama Islam anu paling berbobot. Misalkan kudu ngodoa, orang ngodoa pan lagi jeung batu geus teu kuateun. Kemudian ngodoa, macet abdi salametkeun puasana. Ngan lamun ngitungkeun ayeuna misalkan kumaha puasa teu bisa salat, persis lamun di jalan mah eta mah seperti diajup di lancingan bangun. Ya silahkan. Diajup make dasi, make topi kaya, make laken, tapi dari lancingan. Seperti itu. Karena itu dua-duanya rukun agama. Jadi orang sadayana ibu punya agama karena jasa ulama, kurang merdeka di tangan-tangan penjajah karena jasa ulama. Maka selayaknya sebenarnya urang teh ngagungkeun, menghormati dan menghargai para tanpa terkecuali ibu. Jadi menghormati ulama ieu ulah aya di kapling-kapling. Maaf. Jadi banyak orang terobsesi dengan golongan, dengan atribut dan organisasi. Kadang-kadang Muhammadiyah atau ulama NU aya ulama ti mah macam itu Muhammadiyah. Nah, orang seperti itu pas lihat teu maha ulama. Buktinya cenah maha ulama NU mah nya selagi dia ulama tersebut menjadi anggota NU. Tapi lamun keluar we ngalih sieun ka Muhammadiyah, ngalih ka FPI, dia tidak akan cinta lagi. Sebetulnya dia bukan cinta ulama, pasti dia cinta organisasi. Ini masalah. Mencintai ulama itu jangan begitu. Dia mah karena memang partai Golkar, ayo ulama Golkar. Ini ulama saya, itu bukan ulama saya. Jadi kadang-kadang karena terpengaruh dengan partai, dengan organisasi dan lain sebagainya. Padahal ulama itu warasatul anbiya wa man rasul seluruhnya tanpa terkecuali. Organisasi itu hanya urusan hanya sepele, bukan rukun agama, bukan kewajiban. Dia lambat jadi dia akhirat mempermasalahkan organisasi. Sok dina talqin. Apakah aya kayak bayi di bakal ditanya, "Wa man jamiyatuka? Wa ma jamiyatuka?" Naon organisasi anjeun? Wah. Pasti wa ma imamu kanu di wa ma imamu kanu ditarosnya tetap seputar masalah agama. Jadi untuk itu, untuk di kampung-kampung itu, pada ulama Muhammadiyah, pada ulama NU, pada ulama FPI, selagi konsisten memperjuangkan tentang keagamaan dan tidak menjadi oknumnya para ulama, tetap kita harus hormat. Ya terkecuali menjadi oknum. Karena di mana-mana pun oknum itu selalu ada. Oknum malaikat jadi iblis, oknum sahabat pun ada. Oknum sahabat seperti Nahar Ar-Rojal, anu murtad, kemudian mati dalam keadaan murtad. Seperti Abdullah bin Jahas Ibnu Khattab di kitab Tuhfatul Murid diterangkan. Itu para sahabat banyak yang menjadi oknum dan murtad. Para ulama pun ada. Sehingga kalau budak ayeuna mending kene hirup bau ulama daripada ulama bau. Ya tapi orang perlu diterangkan. Karena memang ayat sosok ulama anu sangat fenomenal dan diceritakan, dicantumkan di Al-Quran. Yang satu di surah Al-A'raf juz 9. Itu bagaimana sosok Balaam bin Ba'ur diceritakan pada zaman Nabi Musa.
Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada sahabat, kepada orang-orang mukmin di sekitarmu. Naba'al ladzi tentang cerita sosok seorang ulama, dan di situ di tafsir dijelaskan itu adalah Bala'am bin Ba'ur yang terkutuk karena mendoakan Nabi Musa. Yang kedua adalah sosok Narcissus. Dan itu diceritakan di surah Al-Hasyr juz 28. Kama tali syaitani qala lil insani kufur. Itu perumpamaan setan yang ketika beliau membujuk, beliau waktu bangsa manusia maka setan membujuk umat manusia, jadi insani kufur, kita kufur siapa. Insan di situ yang dimaksud adalah Narcissus. Dan sampai hari ini diceritakan sosok ulama yang memang ulama sufi. Nah, orang ini perlu hati-hatian karena memang ulama itu banyak di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ditinggalkan. Tapi ai kebencian berlebihan Allah. Dan sanajan kakorun dia kau benci kakorun, tersep kakorun. Tersepna kana Nabi Musa, tapi dah korunna diturutan kadang-kadang kurun. Bingung nate gitu. Nah, jadi orang sadayana kenapa harus menghormati kepada para ulama, terlebih orang Indonesia karena orang bisa nyaman seperti ini, bisa merdeka itu karena jasa para ulama. Tuan Imam Bonjol termasuk Ayeuna Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ikut mendirikan Republik anu ngadirikan NU, termasuk Kiai Ahmad Dahlan. Dan itu sosok ulama yang memang satu pesantren, pernah berguru sama-sama ka Syekh Nawawi Banten, pernah berguru ka Syekh Khotib, pernah berguru oge ka Mbah Soleh Dahlan. Jadi dua-duanya itu sama-sama alumni sapasantren sakobong. Jadi ulah dipisah-pisah. Muhammadiyah daerah seperti model Mama tadi. Itu yang baik itu NU Muhammadiyah itu seperti dua sendal, kayak jengkal dua-duanya pakai bu. Lamun kayak dipakai sabelah, senang kayak jauh lalu kado jadi pikiran dia. Jadi dua-duanya dipakai, persis seperti di kaum. Lamun ayana saum kabarnya di minggu itu ikut nasional dan itu ikut NU dengan rukyat. Itu ikut NU. Tapi tarawih nama ikut Muhammad. Tapi bukan berarti dalam pada itu toh Muhammadiyah. Pokoknya mah udah apa Muhammadiyah ya. Bahkan juga tadi Ahlus Sunnah, juga apa dari Ahlus Sunnah. Coba ditinggal di kitab Al-Hawi lil Fatawi. Dalam rakaat itu salah satu opsi, salah satu pendapat riwayat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik kayak pendapatku pertama paling afsah itu 36 dan itu diimplementasikan di Madinah. Sampai hari ini di Madinah 36 rakaat tarawih. Tapi cek Imam Malik ini nuhiji deui macam ada 8. Plus berarti jeung witir jadi 11. Ngan kusabab diangge di Muhammadiyah terodukasi golongan akhirnya dianggap udah 8 teh sesat. Padahal sudah final kunut tidak kunut. Imam Syafi'i kunut, Muhammadiyah kunut, Imam Abu Hanifah kunut. Lamun kunut itu otoritas Muhammadiyah, berarti Abu Hanifah Muhammadiyah gitu. Imam Maliki Muhammadiyah, tidak Imam Maliki yang mencetuskan salah satu pendapat tarawih dalam sehingga dipakai di kaum. Puasa Nabi luka NU, tarawih dulu kan Muhammadiyah. Itu bagus. Salahnya di Jakarta 20 rakaat. Jadi maksudnya kudu fair, kudu objektif, ulah terobsesi golongan. Iya ulama Muhammadiyah, ulama tetap ulama. Seperti yang di dalam ayat Gus Baha, Adi Hidayah, Ustaz Abdul Somad dan lain-lain. Tetap mereka ulama dan silakan pendapatnya selagi merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sah. Hadirin rahimakumullah, jadi sekali lagi pangna orang kudu hormat kepada para ulama teh karena berbicara tentang jasa. Ulama kita itu sebagai pahlawan di kenegaraan dan pahlawan di keagamaan. Jadi kalau dipapai-papai, tapi kakak orang kayak ulama di Sukabumi, orang yang pertama berdakwah itu sebelum jauh Portugis menjajah Indonesia itu yang bernama Kiai Haji Raden Tubagus Muhammad Hussein. Itu maksudnya di sekarang jadi Cimuncak. Itu keturunan daripada Tubagus Syarifuddin dan dari Kesultanan Banten. Jadi masih kene cicitna Sunan Gunung Jati. Kemudian Tubagus Syarifuddin menikah dengan putri daripada Raden Bangsa Satan Dalam Pojok. Raden Bangsa Satan Dalam Pojok itu putra daripada Syekh Abdul Muhi. Lahirlah Kiai Haji Tubagus Muhammad Hussein Cimuncak. Dan itu sosok ulama yang pertama mendakwakan Islam di Sukabumi. Jadi orang apalkan ini terus, kaum ulama itu harus menghargai dan menghormati karena ulama lah yang menjadi ujung tombak pewaris para nabi sampai hari ini. Dan insya Allah
sampai hari kiamat ulama tetap bakal kaya, insya Allah. Pada saat itu mudah-mudahan orang doakan ulama-ulama anu masih ayana Gusti Allah Subhanahu wa taala masih di papangan yuswa, semoga sahabat nasihat Indonesia Tuhan hadis serta rahmat ridho maghfirah istiqomah terus Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika orang kieu kayak paribahasa dia kenyataan. Jadi kadang-kadang orang itu lamun ayeuna misalkan ketika berbuat baik kanu jauh, tapi ketika kita butuh kanu deukeut. Jadi lamun gua kita naat, maaf tapi abdi sanes sebagai memprovokasi. Jadi masih banyak dengan kadang-kadang di Kecamatan Surade anu bade impa, bade sedekah, bade jariah, bade imam masjid. Seueur cenah ada masjid di mana? Di luar kabupaten, di luar provinsi. Jariah, sedekah, kayakin, yayasan yatim di luar Kecamatan Surade. Apa ningali prinsip tentang fikih itu sebetulnya naklus zakat atau sedekah itu haram tidak boleh. Jadi memindahkan zakat sudah bersama bayar secara logika ya mah. Lamun ibu misalkan gaduh toko di Surade, kemudian Jakarta dialihkan di luar Surade, misalkan ke Cilacap. Padahal kan yang fakir miskinan ningali maupun ubalanya lagi orangnya ningali paredo ieu geus konek alhamdulillah mudah-mudahan duit kapanin urang abdi Gusti kita bagian sebagai ustaz zakat. Kali-kali parena teh dinya teh dialihkeun. Dan itu haram naon? Haram nah karena aya hibah. Berarti kan hutan mana itu teh? Ketika dipasihkeun ka mustahik zakat orang Cilacap, maka mustahik zakat orang Cilacap bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Mustahik zakat mulai surat beda bagian. Maka jika abdi lamun pada surah jariah termasuk ya abdi khawatir. Ya masjid terus 2 tahun kieu wae daerah coba. Maka selayaknya lamun aya kesepakatan di Surade kumaha carana ieu masjid diselesaikan. Nyelesaikan masjid di luar aku mau jadi pahala, terus terang mau jadi pahala tinggal dapat turun. Bahkan jadi haram, jadi dosa karena naon? Karena orang membiarkan. Kabayang teh, kalau orang di sistem perekonomian, ari keur waktu meuli kanu jauh, ari mah perlu deukeut. Mau teu warung gitu? Ya tidak mau. Ari keur ngaju kanu deukeut, ari masa kanu jauh. Ari ningan boga duit dipasikeun ka ulama luar Kecamatan Surade, aya dengan konsultasi ulama kecamatan. Bukan berarti pengen diberi, tapi disitulah etika bagaimana kita menghargai. Karena jika kita talim man allama harfan wahidan mimma tahtajul ilaihi fa siapa sosok yang memberikan ilmu sanajan saur kurang apa dia teh